Ya, terima kasih untuk yang sudah sesekali, mungkin entah karena lewat atau bagaimana, nonton saya, Bayu Sutiono, di podcast Singkat Berita. Kali ini ada episode yang lain. Saya mau bahas mengenai komunikasi sama seorang yang saya udah harus bilang dia pakar. Ini sejawat saya sejak di SCTV dulu, tapi dia terus saja di bidang komunikasi atau kehumasan. Saya bilang dia praktisi senior sih di kehumasan untuk saat ini. Nah, kita ngobrol ya sama dia, Agung Nugroho. Gung, siap. Terima kasih Om Bayu. Waduh, makasih. Walaupun kita sering ngobrol sebenarnya di luaran podcast. Betul, betul. Lo main ke kantor atau kita ngopi, hampir semua kita ngebahas komunikasi ya. Yes. Seneng nih bisa kesini nih. Jadi tahu deh rumahnya Om Bayu. Rumah yang sekarang Rumah ya. yang sekarang. Sama teman-teman yang di belakang layarnya juga. Betul. Lo kenal lah sebenarnya ya kan. Ya, teman-teman TV. Mas Gun Gondrong. Mas Gun ya. Gondrong. Mas Gun ini lama-lama muncul juga harus muncul di Harus, podcast nih kan. sekali-sekali ya. Karena banyak yang kangen harusnya. Iya. Nah, kalau kita ngobrol, Gum, ini publik kan sekarang lagi ngobrolin berbagai hal berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah di daerah maupun di pusat. Ya. Tapi di daerah juga nggak kalah serunya nih, jadi perbincangan. Betul. Terutama kalau kita ngelihat di dunia maya, netizen tuh lagi kesel sama Pati. Pati ya. Gitu. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol kan ya, berkaitan dengan gimana sih Gung, nih komunikasi pemerintahan kita. Mungkin ini juga sama, obrolan lo juga kan yang nonton podcast ini. Lo pernah juga ngebahas, kok sampai begitu sih menteri jawabnya, udah itu salah lagi, atau dibenerin lagi sama orang lain. Sampai akhirnya presiden yang kemudian meng-clearkan gitu, atau jadi solving the problemnya tuh presiden. Sampai harus ngomong dia, sehingga kasus ini selesai gitu. Nah, hal kayak begitu kan harusnya nggak terjadi ya. Betul kan dalam ilmu komunikasi, kementerian, seorang menteri, itu udah top harusnya, nggak boleh salah dia gitu. Harusnya seperti itu. Harusnya. Karena dia pejabat publik. Pejabat publik. Jadi rakyat tuh yakin kan sama si pemerintahan ini. Tapi nggak terjadi sama pemerintahan kita saat ini dari sisi komunikasi nih yang kita mau sorotin. Bolehlah ini disebut mengkritik, tapi mudah-mudahan kritik membangun. Dari fakta-fakta yang ada kita bahas gitu kan. Ya, betul. Yang saya boleh gregetan ya, karena saya di media gitu, saya belajar juga komunikasi lewat praktek dan kemudian teorinya ya, Gung. Nanti lo koreksi ya. Iya. Kok bisa sih? Udah bener tuh. Iya kan ya? Iya. Agung nih ngajar di mana-mana gitu. Dalam teori, kita tuh sebagai pejabat publik harus merespon dengan empati setiap kritik apapun. Betul. Nggak boleh kita emosi gitu. Emosi apapun sebenarnya kita terhadap kritik itu, nggak boleh. Kita harus membalikan itu sebagai masukan dan kemudian memperbaiki kalau memang harus ada yang diperbaiki. Nah, menyangkut Pati, Pak Bupati pada waktu itu justru menantang balik. Seru ya? Oh iya kan, kalau jangankan 5.000, 50.000 pun boleh kalau itu. Waduh, saya yang bereaksi yang tantang ya. Nah, what happens sih Gung kalau kayak gitu tuh, lo langsung menilai seperti apa tuh? Langsung, oh ini ada yang salah, atau kenapa ini terjadi di beberapa titik di komunikasi para pejabat publik kita? Nggak cuma Pati, ada kementerian juga dan lain-lain. Betul. Kalau saya kan lebih ke dari sisi komunikasi ya, berarti ya. Sebenarnya secara profil sama kayak kita ngomongin brand sebenarnya. Oke. Ya kan, bedanya pemerintah dalam hal ini adalah pemilik brand, ya kan. Dia harus mengkomunikasikan pesannya, ya kan. Persoalannya, pesannya udah dipikirkan matang-matang belum? Sudah melihat kira-kira ekspektasi publiknya, harapannya sesuai nggak? Karena jangan lupa kalau kita bicara komunikasi politik, ya kan, pejabat ini kan orang yang diberi amanah. Sementara rakyatnya ini adalah orang yang memberikan amanah. Ya, jangan lupa tuh ya. Jangan lupa tuh itu. Ini ada rakyat yang memberikan amanah itu. Mantap. Harapannya adalah si yang diberikan amanah kan nantinya melayani.
Melayani lewat apa? Lewat peraturan, kebijakan. Salah nggak sih seorang pejabat bikin peraturan? Nggak salah. Betul, gitu. Salah nggak sih misalnya pejabat di Pati kemudian membuat kebijakan? Nggak salah, betul. Hanya persoalannya sudah mempertimbangkan nggak kondisi rakyatnya seperti apa, tantangan ekonominya bagaimana, gitu. Itu yang terlupakan. Jadi tidak ada dialog, ya kan? Tidak ada, kalau kata orang kerennya tuh, nggak ada ruang publik yang deliberati gitu loh. Jadi tidak ada diskursus yang rasional, terus juga transparan, ya, yang menghadirkan keterlibatan sosial. Dan biasanya itu masyarakat nggak bisa buru-buru, kan? Nggak bisa buru-buru. Dan itu harus ya didialogkan dulu, dikomunikasikan dulu. Nah, dikomunikasikan dulunya ini juga caranya kan macam-macam. Yang terjadi nggak cuma di Pati loh, ingat. Ya kan? Di Banyuwangi juga sempat kejadian. Betul. Di Cirebon juga sempat kejadian. Ya, dalam konteks yang berbeda tapi masih tetap fiskal, itu juga terjadi di daerah lainnya. Ya kan? Seperti Jombang, ya kan? Terus kemudian Palu apa Bone ya, saya lupa gitu. Itu juga sempat itu kejadian. Apa sih yang terjadi ya? Karena memang tadi tidak terkomunikasikan dengan baik. Jadi ada dua hal sebenarnya. Satu, persoalan kebijakan. Apakah kebijakan itu sudah melihat orang yang terdampak dari kebijakan itu sendiri? Sudahkah masyarakat bisa menerima itu? Sudahkah misalnya kondisi sosial ekonomi saat ini bisa menerima kebijakan baru tersebut? Ini menarik karena kan lo ngomong kayak gitu, gue kan jadi berpikir kalau gue jadi kepala daerah, gue nggak boleh lupa. Ini garis banget nih. Ada kontrak sosial. Kita stabiloin gitu ya. Betul. Lo pada tahu stabilo nggak? Tahu dong ya. Kalau zaman kita sekolah dan kuliah kan harus di stabiloin yang penting gitu. Betul. Bahwa ada amanah dari rakyat untuk saya nih sebagai kepala daerah. Apa yang saya buat, saya lakukan, langsung tidak langsung, itu untuk rakyat. Betul. Udah cocok dong gue cocok jadi ya kan? politikus loh. Kalau gue nggak mau. Sama gue nggak mau, berat. Berat itu bebannya. Itu kan penting ya. Jadi semua kebijakan. Nah, ini menaikkan pajak sebegitu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sulit, daya beli yang mungkin turun. Jadi orang nggak boleh lupa sebagai kepala daerah begitu terpilih, dia itu bekerja untuk rakyat. Karena ada kontrak sosial, seberapa persen pun yang memilih dia, 100% warga di sana itu udah jadi yang warga milih gue. Dia pun juga bagian dari warga dia. Sebaliknya, dia harus melayani. Siapapun presiden yang kemarin kita pilih, Pak Prabowo terpilih, itu presiden kita Presiden Indonesia. Mungkin saya nggak pilih Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo yang menang, dia presiden kita. Jadi kita nggak boleh berdebat. Udah nggak bisa diperdebatkan lagi itu kan? Gitu. Nah, itu ya. Nah, jangan-jangan itu yang lupa ya. Jadi gue kan kepala daerah gitu. Gue mau bikin apa lo harus nurut. Lupa kali ya. Jadi menantang. Menantang. Ya menantang. Padahal menurut gue ketika dia menantang itu kayak namanya issue escalation. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dikelola dengan baik krisisnya malah menjadi blunder, malah membesar. Bayangkan kalau misalnya itu dibiarkan, kalau ke daerah-daerah lain kan bisa runyam juga tuh. Makanya mungkin ya presiden mengingatkan, termasuk mengingatkan bupati mungkin ya, karena memang kita dengar lah gitu. Saya lah mendengar gitu, istana marah juga tuh sama apa yang terjadi di Pati. Betul. Ya karena bisa kemana-mana di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan kayak gini, ya kan? Khawatirnya nanti people power-nya bergerak, ya kan? Dari Pati jangan sampai merambat ke seluruh negeri. Ini harus segera diselesaikan ya. Karena kan kita butuh stabilitas yang lebih baik. Kalau mau ekonominya mau tumbuh, ya kan? Ini situasi masih wait and see terus karena situasi internasional. Gung, lo ngebahas tadi juga membandingkan ini sebuah kebijakan ya dalam pemerintahan pusat maupun daerah dengan brand. Gue ke brand dulu. Lo juga mateng di brand soalnya di beberapa kantor dah ya gitu. Memang atau apakah
sebuah brand kalau dia mengeluarkan brand baru deh, gitu, Ya. atau varian baru dari Varian brand baru. yang udah terkenal. Oke. Gitu. Saya nggak bicara ada krisis ya. Ya. Emang itu kan kalau brand nih, emang dia mikirin ya konsumen. Ih, ada riset, Bay. Jangan lupa, Bay. Dia nggak, gua taruh Wah. aja dulu. Terserah, nanti kalau nggak laku ya gua tarik, gua taruh yang lain. Itu dia gambling, nggak gitu dong. Nah, di setiap brand biasanya ada namanya tim riset and development. Nah, tim riset inilah yang kemudian ngetes ke masyarakat, ke potensial konsumennya, kira-kira rasanya pas nggak sih nih? Jadi ada brand minuman lah misalnya. Betul. Ini mau keluar rasa baru nih. Betul. Itu mereka riset dulu. Riset dulu. Diterima nggak rasanya? Kita kan pernah kerja di TV ya. Itu setiap kali sebuah tayangan program itu baru nongol, ya kan dia ajak tuh, kalau di tempat gua dulu beberapa ibu-ibu, ada 20 ibu-ibu kelompok, Bay, mampir ke kantor hanya untuk nonton. Kita nyebutnya FGD ya. FGD. Forum Group Discussion. Group Dan itu ada kelompok-kelompok tertentu yang kita pilih. Sesuai dengan segmentasi dari riset yang dipakai oleh rapotnya TV kan, seperti itu. Nah sama kalau kayak brand, seperti itu. Misalnya FMCG, misalnya segmennya siapa sih? Middle low misalnya. Ya dia akan bikin FGD tuh. Di masyarakat yang middle low, kira-kira rasanya ini bisa diterima nggak sih sama mereka? Jangan-jangan. Dan itu nggak sebentar kan? Nggak sebentar. Kalau kita main cemplungin aja, jangan-jangan, waduh, gue punya brand, gue taruh aja di pasar deh, laku, nggak laku, terserah. Ya kan, lagi-lagi pemilik brand kan pebisnis. Dia nggak mau rugi juga. Ya kan, dia nggak mau walaupun mungkin juga. Bisa dia melakukan itu. Betul. Tapi kan ada uang yang keluar dengan sia-sia jadinya. Betul. Ya? Dan nggak mau itu ya pebisnis begitu. Pakai riset aja, kondisi marketnya dinamis dan bisa berubah. Apalagi nggak pakai riset. Kapan riset dilakukan dan kapan produknya akhirnya dipasarkan itu bisa berbeda. Itu bisa harus berbeda. Mereka perhitungkan. Momentumnya, timingnya. Kalau salah, bisa saja brand yang sudah kuat jadi rusak ya. Balik lagi tuh tadi gue bilang, kalau ngomongin pati, momennya udah pas belum? Ya kan, masyarakatnya itu bisa nggak menerima pajak naik berapa? 150%, 250%, gitu. Bisa nerima nggak? Jadi bukan persoalan nggak boleh bikin kebijakan, nggak. Ya pemerintah atau pejabat publik ya tugasnya adalah melayani masyarakat dengan kebijakan-kebijakannya. Gitu. Dan coba lo kalau udah dengerin aku ngejelasin, gue sih langsung nangkep bagaimana seorang kepala daerah harusnya berpikir seperti perusahaan makanan minuman. Betul. Punya brand udah ternama. Tes food dulu. Dia tes food dulu. Rasain kira-kira gimana kan? Iya. Hal yang sama harusnya dilakukan di kebijakan pejabat-pejabat ini harusnya seperti itu. Betul. Nggak bisa buru. Nggak bisa coba-coba juga. Gitu. Kan kayak iklan tuh, buat anak kok coba-coba. Susah keluar juga brandnya. Iya. Oke. Tapi di pemerintahan tools-nya tuh harusnya ada ya. Harusnya ada. Bisa nggak simple dan seorang kepala daerah dan jajarannya bisa tahu, oh ini mungkin nggak pas pada saat ini. Atau tanpa melakukan sebuah tes kepada publiknya, si kepala daerah dan jajarannya harus pinter juga, punya intuisi, punya perasaan juga. Punya rasa. Situasi. Kan harus ada empati juga sebagai pejabat, ya kan? Karena dia dipilih oleh masyarakatnya, dipilih oleh rakyatnya, dia harus mau turun ke rakyatnya harusnya gitu loh. Rakyat kondisinya kayak gimana sih? Apakah harus sekarang momentumnya atau enggak gitu? Kalau emang momentumnya belum tepat, ya jangan dipaksakan gitu. Kenapa? Jadi akan menjadi sebuah jurang gap gitu antara kebijakan yang dibangun dengan biasanya normatif ya oleh pemerintah dengan rasa yang didapat atau yang dirasakan oleh masyarakat atau rakyat. Gue langsung ngambil contoh ya, misalnya mau naikin pajak, ini kan udah pasti dong. Ini kalau gue kepala daerah, gue berpikir, wah naik berapa? Kalau naiknya nggak terlalu ini, mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau naiknya tinggi, ini harusnya dibahas. Ini kan secara ini aja kita
yang kita tahu aja deh, dibahas di DPRD. Betul. DPRD setuju apa enggak? Betul. Tokoh masyarakat diajak, Tokoh dilibatkan. masyarakat diajak. Kayak kita tadi televisi bikin FGD untuk program baru. Betul. Sampai kita tahu nih kira-kira seperti apa. Betul. Jangan dipaksakan. Betul. Ekosistem dalam daerah tersebut harus dilibatkan, harus diajak partisipasi untuk kira-kira tahu kira-kira ketika sebuah produk kebijakan itu dilakukan, apa sih dampak akibatnya? Gitu. Baik atau enggak? Baiknya berapa persen? Buruknya berapa persen? Jadi kan emang tidak ada semuanya menyenangkan semua orang, ya, pasti akan seperti itu. Tapi paling enggak kita bisa punya empati, kira-kira di bawah, ya, di masyarakatnya itu sensitif atau enggak. Jangan sampai malah terjadi yang namanya jurang emosional, ya kan? Sehingga masyarakat kemudian, ya, dia mulai dari, kalau diperhatikan sekarang kan ya, dari mulai di sosial media, ya, bisik-bisik di sosial media, warung. Jadi kepala daerah sekarang tuh dulu kan zaman pejabat publik memang susah. Zaman kita dulu kan nongkrong di warung, nongkrong di pos ronda ngobrol. Kalau sekarang kan masuk ke sosial media, dibaca oleh banyak orang. Belum lagi kita banyak banget misalnya model-model satir politik misalnya kan. Sampai dengan level ke demonstrasi. Ya. Termasuk obrolan kita sih, kita berharap didengarkan juga. Mudah-mudahan harus hal-hal semacam ini kita kan harusnya jadi masukan. Iya, masih masukan aja, buat kasih masukan aja sebenarnya kan. Seperti itu. Dan di satu sisi banyak masukan. Kalau dulu kan cuma baca koran atau nonton TV, dengar di radio. Sekarang audiovisual ya. Sekarang Instagram atau media sosial pribadi pun jadi sasaran untuk orang memasukkan kritik atau memberikan mungkin hinaan, tapi kan sebagai pejabat publik itu harus diterima. Ya, digital kan sekarang kan itu menjadi salah satu kanal alternatif ketika orang ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu. Akhirnya dia menulis. Walaupun kadang-kadang kita berapa kali melakukan literasi digital untuk nggak curhat di sosial media kan. Tapi dalam kondisi tekanan yang luar biasa, nggak bisa ketahan. Kadang-kadang nggak bisa ketahan ya, namanya orang secara tantangan ekonomi yang cukup luar biasa. Dan mungkin karakter orang Indonesia, ada media sosial, disitulah semua ditumpah ruah. Karakter orang Indonesia itu doyan cerita. Iya kan? Bukan karakter orang Indonesia, karakter manusia. Karakter manusia. Iya, jadi kalau kan rumusannya kan sebenarnya manusia itu dekat dengan cerita, homonaran istilahnya. Dari mulai bayi dia didongengin, ya kan? Sudah besar, dia baca buku cerita. Dewasa, dia mendongeng anaknya ganti. Dia nggak lepas dari yang namanya cerita. Jadi ketika kanalnya tertutup, dia akan cari kanal-kanal alternatif lainnya untuk bercerita. Dia bisa mendongeng versi dia. Ya. Atau mencari kelompok-kelompok dongeng yang pas sama angle dia. Gitu kan. Di sini sebenarnya pemerintah atau pejabat publik harusnya bisa memanfaatkannya, membangun sebuah narasi yang juga menarik. Kan pesan yang menarik adalah pesan yang satu relevan dengan kehidupan publiknya, ya kan. Dua, dia harus bisa memenuhi kebutuhan apa yang ada dalam publiknya, ceritanya itu, pesannya itu. Tahan dulu, Gung, mengenai narasi yang bisa dicocokkan dengan situasi dan kondisi publik atau masyarakat ya. Betul. Tahan, kalau gue lupa ntar tolong ingetin. Gue mau balik sedikit ke empati supaya kita nempel sama situasi sekarang. Setuju nggak lo sama gue kalau gue bilang, aduh, gue agak lus dada ketika beberapa teman-teman, gue sebut teman karena teman kita juga kenal, ya kan? Yang sekarang menjadi anggota DPR di pusat DPR Republik Indonesia. Pada satu konteks mereka menari ketika setelah atau di akhir suasana dari pidato kenegaraan Presiden 16 Agustus lalu nih. Betul. Dan dikritik oleh publik. Betul. Sebenarnya kan kalau gua melihatnya ini empati saja yang harusnya disampaikan oleh para anggota DPR ketika menerima kritik dari netizen gitu kan. Kalau gua mungkin akan jawab, mohon maaf, kemarin saya terbawa suasana nasionalisme, pidato presiden dan putar lagu, saya ikut joget-joget.
Saya terima kritiknya atau masukannya, mudah-mudahan tidak terulang lagi karena ini mungkin menyinggung perasaan rakyat Indonesia yang masih banyak mendapatkan kesulitan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kira-kira gitu. Betul. Yang ada kan beberapa anggota DPR responnya menantang. Responnya menantang. Ini kita balik ke Bupati Pati tadi. Lagi ya? Bikin konten yang kemudian seperti nge-DJ, joget-joget lagi sama anak buahnya. Nah, semacam itu makin bikin isu itu yang namanya isu escalation kan, Bay. Jadi gue ngerasa bahwa gini Gung. Kenapa di anggota DPR mungkin kalau Pak Bupati ini udah terjadi beberapa komunikasi, saya menghayal ya, menduga. Tapi nggak selesai-selesai, akhirnya dia emosi, kemudian empatinya jadi hilang. Mau 5.000, mau 50.000 boleh deh gitu. Karena nggak mungkin ya, padahal kesabaran tuh lari maraton itu harus punya emosional ininya. Kesabarannya. Nah, kalau anggota DPR kan udah nggak di titik itu. Mereka kan, kita ekspektasinya seperti menteri, seperti presiden, udah nggak boleh baperan. Itu teman gua juga, Bay, di kuliah, Bay, dulu kampus. Iya kan? Nah, kenapa sampai segitunya, sampai lupa ya sama empati itu? Terbawa perasaan. Terbawa perasaan ya? Perasaan. Menurut lo itu ya? Iya, kali ya. Perasaan bahagia mungkin. Bahagia karena upacaranya meriah mungkin ya. Atau fasilitasnya naik. Saya nggak tahu juga. Gue nggak tahu juga gitu. Cuman kan kita penonton ya, atau masyarakat kan ngelihatnya, oh yang kayaknya yang kedua deh nih, gitu loh. Gaji naik semua happy gitu loh kan. Yang nggak happy yang begitu ada kritik mengenai gaji naik, hal yang sama tuh kan dilakukan. Ada semacam membantah, menantang lagi gitu. Betul. Nah itu yang gue bilang tadi gitu. Masalahnya tuh dua ya kan. Ketika peristiwa muncul, ya katakanlah kebijakan adalah peristiwa kan. Ya satu itu. Peristiwanya tidak mempertimbangkan dampaknya. Masyarakatnya, satu. Kedua, reaksinya, komunikasinya, itu juga ibarat penyakit bukan nyembuhin, malah memperparah. Makanya gue bilang tadi, isu escalation, isu yang tadinya mungkin bisa dikelola dengan baik, ya menjadi tambah gede, kayak bola salju, kayak snowball, ketika reaksinya salah, malah menantang balik misalnya, malah kan kadang-kadang malah meledek balik gitu kan. Dan tidak harus narasi sebenarnya kan. Kadang-kadang bahasa verbal, body language aja kadang-kadang juga orang akan ngebacanya kok kayak gini ya gitu loh, seperti itu. Ya mungkin kalau menurut gua sih ya sebagai pejabat publik mungkin harus hati-hati ya. Karena dia dilihat oleh semua orang. Figur yang public figur yang dilihat oleh publik. Jadi contoh, jadi teladan. Dan ingat juga bahwa ini kan akan berpengaruh pada next generation ya. Buat dia pribadi tentu nanti kita kan nggak tahu ada pemilihan lagi, dipilih lagi atau enggak. Kapok nggak orang gitu. Dan di era digital semuanya terekam seumur hidup. Terekam semua seumur hidup dan viral. Itu era digital. Masalahnya ini udah viral, tapi bukan viral yang versi saya ini bukan viral yang positif. Betul. Bagi orang perorangan anggota DPR RI-nya, bahkan kepada institusinya DPR. Hal-hal semacam ini yang saya sampai kenapa ya bisa sampai lupa. Akhirnya sih gue pikir yang perlu dilakukan adalah memunculkan empati. Dalam kondisi yang penuh tantangan seperti ini. Akhirnya minta maaf sih kan nih. Betul, minta maaf. Tapi menurut lo? Tapi kan udah kemana-mana sebenarnya, gitu, merugikan. Sebenarnya apa yang dilakukan merugikan diri sendiri sih sebenarnya, gitu. Tapi pembelajarannya adalah ke depan mungkin harus lebih empati sebenarnya, harus lebih juga mempertimbangkan kira-kira dampaknya ketika kita melakukan sesuatu hal, dampaknya seperti apa ya di publik gitu. Karena bagaimanapun juga tadi dia itu dipilih oleh publik, dipilih oleh rakyat, ada kontrak sosial. Ada tanggung jawab di situ, ada amanah di situ. Ya kalau misalnya malah menantang balik, yang memilih kan menurut gua kan aneh gitu loh. Gitu. Blunder buat dia sendiri sih sebenarnya. Waktu mau dipilih, ya kan, dekat sama rakyat, segala macam, giliran udah dipilih, malah menantang balik. Nah itu kan hal-hal yang kira-kira harusnya nggak terjadi ya. Gitu. Kita harus banyak koreksi deh kayaknya soal komunikasi publik kita. Gitu. Kenapa? Soalnya
ya tadi harus mempertimbangkan kira-kira dampaknya di masyarakat seperti apa sih gitu loh. Jangan udah kejadian baru dikoreksi gitu. Saya pikir pasti presiden sebel ya kalau punya timnya yang dikit-dikit harus dikoreksi, kan udah dewasa semua. Capek juga jadi capek presiden. juga ya kan. Harusnya presiden kan nggak turun sampai sebegitu betul, jauh. Betul. Untuk hal-hal semacam ini yang harusnya bisa settle atau beres di tingkat mereka gitu ya. Dan pejabat kita kan orang-orang yang sudah secara mental sudah dewasa, sudah sekolah juga tinggi pasti kan, gitu kan. Harusnya juga lebih matang dalam mengambil sikap, mengambil putusan. Pendidikan satu hal, karena banyak anggota DPR kita young guns nih, muda-muda gitu ya. Artinya apakah pengalaman mereka dalam berpolitik sudah cukup, kan itu sempat jadi kritik atau masukan juga. Ya, betul. Tapi masalah empati, mereka kan sudah di tingkatan kuliah. Kemudian ada yang profesinya artis. Jangan salah loh, artis itu saya pandang orang yang sangat mengerti yang dibicarakan oleh Agung tadi soal empati. Betul. Karena hubungan emosional dengan para penggemarnya. Ya kan seni peran, dia belajar seni peran juga. Betul. Itu ketemu langsung atau tidak ketemu langsung punya perannya. Mereka tetap bisa jadi idola dan lain-lain. Betul. Itu hal lain. Artis tuh punya pengalaman banget soal empati tadi itu kan. Betul. Jadi begitu mereka menjadi anggota DPR di pusat ataupun di daerah, saya sebenarnya orang yang percaya empati itu udah ada di ujung rambut sampai ujung kaki kalau dia seorang artis, jadi public figure, jadi pejabat publik. Sudah biasa. Udah biasa dan harus dijaga banget itu. Betul. Nah itu kok goyah ya, dilupain ya gitu loh. Itu kenapa ya? Itu kenapanya itu. Benar kan, Gu? Betul. Akhirnya balik lagi pertanyaannya ke pribadi-pribadi tersebut gitu loh. Mungkin. Apakah mau kayak gini terus? Ataukah kita harus merubah cara komunikasi kita, memperbaiki cara komunikasi kita supaya apa? Supaya lebih baik gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan itu malah menjadi isu yang kemudian malah berbahaya gitu loh. Itu kan. Empati itu penting. Harus dilingkari, diingat-ingat sama pejabat publik, siapapun mereka di tingkatan manapun, harus dikedepankan dalam menyampaikan banyak hal kebijakan, berkomunikasi. Betul. Sekarang masyarakat kita lagi butuh itu, baik, menurut gua, gitu. Kan ya tantangan ekonomi tadi, ya kan, kalau gua perhatiin ya, gua sering kalau kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana, kan kita bisa lihat ya, warung-warung juga lumayan jerit, ya kan. Ya lagi-lagi daya belinya mungkin juga lagi penuh tantangan ya. Dalam kondisi kayak gini ya empati yang harus dibangun, gitu. Supaya kalau mau tumbuh bersama. Kalau misalnya mau fight, ya ibaratnya kita sama susah senang sama-sama. Nah, gimana caranya supaya nggak susah, tapi senangnya juga sama-sama, kan gitu kan? Gitu. Dan empati ini koreksi ya, Gung. Kalau kita berdua jadi gua gubernur, lo wakil gubernur. Siapa gubernur? Atau rasanya sebagai orang yang ada di komunikasi. Mungkin lo di brand atau apa segala macam, gue di media, ini kan sesuatu yang harus kita tanda petik mainkan dengan baik. Betul. Karena inilah yang mampu memainkan empati ini, publik akan suka, ya kan, dari sisi komunikasi. Media akan ngelihat ini juga. Ini akan menjadi orang kalau memainkan empati dengan baik akan menjadi media darling, public darling, gitu kan. Empati, nggak ada cerita. Sebenarnya komunikasi itu kan simpel, baik. Ini kita cerita ke narasi yang lo bilang harus masuk ke publik seperti apa, kita harus ada di lingkaran komunikasi mereka, di kubangan komunikasi mereka. Empati ini. Betul. Komunikasi kan ada komunikatornya, ada pesannya, ada kanalnya apa yang tepat, ya kan. Audiensnya gimana. Feedbacknya akan seperti apa? Ya muter-muter itu aja sebenarnya. Ya. Tapi how to-nya gitu yang harus dipikirin gitu loh supaya tidak muncul malah yang namanya krisis komunikasi. Itu yang terjadi saat ini. Jadi salah komunikasi yang berakibat pada krisis komunikasi.
Kalau nggak dikelola dengan baik, wah itu ya kita bisa lihat gitu loh. Iya. Concern kita mau ngobrolin ini, Gung, kan kita kembali kepada situasi negara kita. Ya. Jangan sampai dalam situasi ini kita bicara ekonomi, walaupun kita bukan orang yang ekonomi, khas ngomongin ekonomi, tapi yang kita terpengaruh oleh ekonomi gitu kan. Betul. Ini harus dijaga kondisi publik ini lewat komunikasi yang baik, yang mengedepankan empati supaya masyarakat itu keep calm. Ya. Mereka percaya pada para pemimpinnya, trust-nya terjaga. Betul. Nah, yang terjadi belakangan ini, kita harus jujur ya, oke Gung, kita bicarain ini, ngeri kita nih. Ngeri. Gitu. Kita, masa iya kita mau kembali ke 98, semua orang turun ke jalan, kan kacau lagi semuanya gitu. Itu bayangan saya sih secara pribadi untuk kemudian, di mana sih Gung titik kuncinya? Saya rasa hari ini kita ketemu. Ya, iya. Ya, ketika kan kondisi sekarang kan kayak defisit legitimasi jadinya. Iya, makanya. Kalau defisit legitimasi kan bahaya sebenarnya. Betul. Buat kehilangan trust, kehilangan kepercayaan. Ya, gue konkretin ya. Kalau ada bupati sampai di demo seperti itu, ngeri kita. Betul. Dan gue yakin apa yang terjadi itu itu pasti hal yang sudah sampai puncak gitu loh. Iya. Lalu kalau ada anggota DPR, kok malah kurang baik komunikasinya terhadap sebuah kritikan. Betul. Ini juga kita ngeri gitu. Betul. Ini DPR pusat gitu yang nggak boleh sebenarnya terjadi hal semacam, harus minimalis lah. Hal semacam ini yang jangan membuat nanti, saya mungkin terlalu kasar kalau bilang kemarahan publik itu jadi yang kan? jangan sampai nggak kan? Boleh kan? Ya, ketika legitimasinya itu mulai defisit, ya bukan nggak mungkin ke situ arahnya. Ya. Justru sekarang hanya gara-gara salah komunikasi. Iya. Kebijakannya kadang-kadang mungkin nggak salah. Iya. Ya. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah. Tapi mungkin harus didialogkan dulu, dikomunikasikan dulu, disosialisasikan dulu, dicek dulu kira-kira tanda kutip potensial konsumennya bisa menerima nggak, ya kan, bisa membeli atau enggak, ya baru kira-kira diberlakukan, gitu, kan gitu. Kalau nggak diterima, maksain banget, yang ada malah tadi, yang tadi disebut tadi defisit legitimasi tadi. Iya, malah ya defisit. Defisit legitimasi, orang bergerak nih dari mulai sosial media, ya kan, terus kemudian bikin satir politik sampai dengan demonstrasi. Ya kayak kejadian kemarin, bendera-bendera apa itu namanya? One Piece. Gue punya kaosnya. Ya itu kan, maksud gue, ya ampun. Itu bacaan anak gue itu gitu. Kenapa jadi kayak semacam emang mau kudeta si One Piece gitu loh, bisa orang kartun anime gitu kan. Iya. Gitu. Nah, semacam itu ya. Banyak hal yang memang menjadi PR dari pemerintah kita di berbagai tingkatan, mau di legislatif, eksekutif, juga eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Ya. Kalau boleh kita titip-titip, boleh lah ya. Ya dong. Kita ngobrolin ini titip-titip kepada semua teman-teman, siapapun yang berada di tampuk pemerintahan pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif terutama, dijaga empatinya lah ya. Bangun empatinya. Buat publik. Dialogkan apa yang akan dilakukan dengan baik, ya kan, dengan tokoh masyarakat, ya kan, dengan perwakilan masyarakat, sehingga kita bisa merespon dalam bentuk kebijakan yang kira-kira bisa sesuai dengan situasi momentumnya sekarang, gitu. Jangan sampai ada amarah, jangan sampai ada emosi lagi, ya kan nggak enak juga gitu loh. Kalau lo melihat ini ya, bagian akhir itu, yang terjadi nih, umpamanya kita melihat negara nih, wah di daerah ada seperti itu, oke istana marah, kita respect bahwa iya itu harus ditegur. Oh gitu. Iya betul. Versi saya lah gitu ya. Gue juga ngerasa bahwa apa yang dilakukan presiden tepat gitu loh. Cuman kenapa harus presiden yang negur ya gitu? Harusnya kan
pejabat-pejabat itu udah ngerti sendiri. Mungkin ada partai politiknya, atau koleganya kan ada kolega-koleganya yang bisa mengingatkan seperti itu. DPRD bisa berkomunikasi sehingga keluar lagi empatinya. DPRD jangan lupa tuh wakil rakyat banget di Pati misalnya. Ini kita bicara soal Pati yang bisa dicontoh untuk yang lain. Di pemerintahan pusat, di DPR pusat mungkin pimpinan DPR melihat situasi seperti ini, mengambil alih sebentar untuk meredam apa yang terjadi. Partai-partai politik di mana anggotanya mungkin melakukan teguran yang pas tanpa menghilangkan muka semua orang, tetapi ini tetap dijaga semuanya sehingga kemudian publik melihatnya krisis ini sudah mulai ditangani dengan baik. Menurut saya itu juga harus ada gestur itu. Betul. Ya harus seperti itu memang. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Menurut lo ini udah kelihatan atau belum? Atau dengan udah minta maaf, ini tampaknya sudah terjadi hal-hal yang kita harapkan? Apologi itu satu hal. Tapi bagaimana dia berempati pada publik, terus kemudian konsisten terhadap narasi yang disampaikan, itu penting. Jadi dia minta maaf sekarang, tapi besok lagi kejadian ya percuma aja. Jadi harus makin menjaga nih ya. Iya, dia harus konsisten sama pesannya, sama message-nya. Jadi ketika dia bilang, gue mau berubah nih, ya dia harus konsisten dengan kata-kata dia mau berubah itu. Gue ingin dapat dukungan masyarakat supaya Indonesia berubah lebih baik. Ya itu harus konsisten, gitu loh. Konsistensi pesan itu penting banget, Bay. Jangan sampai berubah lagi. Kan jadi anggota DPR, pejabat publik. Kita nggak mau. Karena tanggung jawabnya luar biasa emang. Nggak ada urusan nih sama kerjaan yang politik itu. Di luar itu kita bikin salah, kena semua. Rusak susu sebelanga. Betul. Gara-gara nilai setitik. Mungkin itulah ya kira-kira yang memang harus dijaga sama teman-teman kita semuanya yang menjadi pejabat publik tingkat daerah, pusat, eksekutif, legislatif terutama. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Pokoknya harus lebih baik, harus lebih empati, dan jangan lupa yang namanya komunikasi. Itu kunci. Oke. Thank you, Gung, udah ngobrol di podcast Singkat Berita. Bukan yang pertama dan terakhir nih. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrolin lagi. Kalau perlu, brand juga muncul karena kita banyak belajar loh dari brand nanti kan. Iya, banyak banget insight dari brand. Iya, dimana lo banyak terlibat juga di sana. Jadi ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Thank you, bye. Oke, Singkat Berita Podcast saya akhiri. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan semua deh yang harus dilakukan untuk membantu podcast Singkat Berita ini tetap ada gitu. Brand-brand yang mau dibahas sama Agung dan saya boleh juga ditaruh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.